Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam teman-teman semuanya. Di mata kuliah Etika Profesi pertemuan 10 ya, kita akan mempelajari tentang budaya kerja perusahaan. Sebelum kita mulai, jangan lupa ya untuk subscribe dan like, kemudian menuliskan di kolom komentar itu NPM underscore nama mahasiswa, lalu ceritakan juga secara singkat pengalaman kalian yang berkaitan dengan budaya kerja atau etika kerja saat kerja praktek atau magang atau saat kalian menjadi freelance ya di suatu perusahaan, beserta solusi atau tanggapannya gitu. Jadi cerita pengalaman kalian terkait etika kerja saat kalian ada di sana gitu. Lalu tanggapan atau solusi kalian gimana gitu ya. Oke, yang ini berkaitan dengan materi minggu ini ya, disimak baik-baik. Oke, minggu ini materinya yang akan kita pelajari adalah manajemen operasional perusahaan, lalu SOP perusahaan, dan etika kerja dalam perusahaan. Apa itu budaya kerja? Biasanya, umumnya di setiap perusahaan, baik itu startup atau perusahaan lama, itu pasti ada budaya kerja di dalamnya gitu. Pasti punya gitu kan. Nah, apa sih budaya kerja itu? Budaya kerja ini adalah elemen penting untuk suatu perusahaan, yaitu merupakan value atau nilai, karakteristik, dan atribut yang dimiliki oleh suatu perusahaan atau badan dan diamalkan atau dikerjakan oleh setiap anggotanya. Menurut Harvard Business Review ya, dalam keywords.com, suasana kerja, misi perusahaan, gaya kepemimpinan, nilai-nilai, etika, harapan, dan tujuan itu adalah contoh budaya kerja yang bisa dicakup dan diadaptasi menjadi suatu prinsip perusahaan. Jadi ini juga termasuk mengenai etika kerja ya. Jadi termasuk etika kerja yang sukar atau susah diubah, yang sudah ada di sana sebelumnya, yang bertahun-tahun mungkin ya, dan sudah menjadi kebiasaan di tempat kerja. Jadi mulai dari akumulasi sikap, lalu perilaku, cara berhubungan, dan bagaimana proses kerja itu dilaksanakan, dan lain sebagainya. Jenis-jenis budaya kerja ini ada beberapa macam. Ada adokrasi, atau adokrasi ini kultur kerja yang mengedepankan fleksibilitas demi inovasi. Lalu hierarki adalah berpegangan pada tradisi struktur hierarki dan kaku. Lalu clan itu mengedepankan rasa kekeluargaan tanpa dibebani oleh struktur hierarki. Lalu market driven itu mengedepankan hasil alih-alih berkembang bersama pekerja lainnya. Lalu purpose driven itu perusahaan yang ingin mencapai suatu tujuan komunal. Lalu customer focus itu mengedepankan kepuasan pelanggan dan memberikan mereka yang terbaik. Lalu ada inovatif, mengedepankan perubahan yang inovatif untuk meningkatkan kualitas. Lalu kreatif, fokus memproduksi banyak hal baru, seperti itu. Nah, tadi jenis-jenis budaya kerja. Lalu manfaat atau keuntungan mempunyai budaya yang positif ya. Budaya yang positif di tempat kerja itu bisa meningkatkan kolaborasi sehat gitu antara perusahaan dengan karyawan. Lalu meningkatkan produktivitas pekerja, itu juga penting. Lalu memiliki komunikasi yang baik. Nah, itu komunikasi antar pegawai, atasan pegawai, pegawai sesama pegawai, dan lain sebagainya, itu sangat penting.
sehingga kalau ada masalah itu bisa cepat diselesaikan. Lalu meningkatkan reputasi perusahaan. Jadi tidak hanya meninggalkan sebuah kesan yang baik untuk pekerjanya, tapi juga orang-orang di luar perusahaan yang bekerja sama terhadap perusahaan tersebut. Lalu kualitas kerja yang dihasilkan juga akan baik, ya itu otomatis ya. Jadi kualitas kerja akan terjamin bila perusahaan memberikan dukungan penuh untuk perkembangan skill. Itu pasti. Lalu membuat etos kerja semakin jelas, ya. Lalu ada mempererat kerja tim, membuat lingkungan kerja inklusif, membangun rasa tanggung jawab dan persaingan sehat. Nah, itu tadi manfaat-manfaat adanya budaya kerja dan lain sebagainya itu contohnya ada banyak. Lalu yang selanjutnya ini ada manajemen operasional perusahaan. Nah, manajemen operasional perusahaan itu ya kurang lebih definisinya adalah bentuk pengelolaan sumber daya bisnis yang terkait produk dan jasa agar aktivitas bisnis berjalan efisien. Dan ini tuh ditujukan untuk mengatur penggunaan sumber daya yang dimiliki perusahaan. Sumber daya itu seperti bahan mentah untuk produk, tenaga kerja, alat produksi, dan seterusnya. 5 tujuan adanya manajemen operasional gitu di perusahaan. Yang pertama, efisiensi, itu menjadikan operasional perusahaan lebih efisien. Lalu productivity, mengupayakan agar produktivitas perusahaan semakin meningkat. Lalu ekonomi, itu menekan biaya atau pengeluaran yang terkait dengan berbagai kegiatan perusahaan supaya beban perusahaan lebih ekonomis. Lalu ada quality itu melakukan peningkatan kualitas perusahaan baik terkait produk maupun jasa. Dan yang terakhir, reduce processing time, jadi menekan waktu proses produksi. Jadi dengan berkurangnya waktu produksi, waktu yang dihasilkan pun produk yang dihasilkan itu semakin banyak. Itu tadi 5 tujuan manajemen operasional. Lalu ada 4 fungsi Lalu ada 4 fungsi penerapan manajemen operasional. Ada yang pertama, fungsi perencanaan. Fungsi perencanaan itu ya sesuai namanya, jadi tahap ini adalah meliputi semua kegiatan awal mulai dari penentuan barang dan jasa, barang atau jasa yang akan diproduksi sampai dengan marketingnya gitu. Fungsi perencanaan juga mencakup penggunaan sumber daya serta fasilitas lain untuk menghasilkan suatu produk. Sehingga itulah alasan seorang manajer operasional dituntut bisa mengembangkan program, kebijakan, dan prosedur yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan operasi perusahaan. Lalu yang kedua ini fungsi pengorganisasian. Itu untuk menjalankan semua kegiatan bisnis, pelaku bisnis gitu ya, perlu menetapkan kapabilitas atau skill set yang memenuhi kebutuhan bisnis. Dengan kata lain, seorang manajer operasional perlu membentuk struktur individu, grup atau divisi dalam sebuah sistem operasional. Itu. Jadi struktur organisasinya harus dibentuk supaya jelas. Lalu yang ketiga, fungsi penelaah. Fungsi penelaah ini di dalam operation manajemen perlu adanya peninjauan setiap kegiatan operasi dan produksi. Maka dari itu salah satu fungsinya adalah penelaah. Tahap ini meliputi semua kegiatan untuk memperoleh keterangan tentang setiap kegiatan operasi dan produksi. Jadi
Tahap ini meliputi semua keterangan-keterangan setiap detailnya dari kegiatan operasi dan produksi. Lalu yang terakhir, fungsi pengawasan. Fungsi pengawasan ini mencakup semua aktivitas yang bertujuan mengarahkan dan menjamin agar berbagai kegiatan dan produksi itu telah dan sedang dikerjakan sesuai dengan perencanaan yang di pertama tadi. Oke. Masih di fungsi, masih di penerapan manajemen operasional. Jadi contoh-contoh ruang lingkup manajemen operasional itu contohnya misalnya seperti ini, di bidang desain itu misalnya manajer operasional ini dia menyeleksi dan merancang desain produk gitu, menyeleksi desain produk yang bagus bagaimana. Bisa juga dengan pemilihan lokasi dan site perusahaan, bisa juga dengan membuat strategi produksi seperti itu. Lalu manajemen tenaga kerjanya bagaimana dan lain sebagainya. Itu tadi ruang lingkup dari manajemen operasional. Oke, yang berikutnya adalah SOP perusahaan. SOP ini kepanjangannya itu Standard Operational Prosedur. Standard Operational Prosedur. SOP perusahaan merupakan serangkaian prosedur yang perlu dilakukan untuk mendapat hasil yang diinginkan. Nantinya ini akan menjadi panduan dari karyawan, step by step apa yang harus mereka lakukan gitu. Nah, contohnya dalam sebuah perusahaan, SOP ini adalah segala panduan yang perlu karyawan lakukan untuk mendapatkan hasil yang sesuai dengan tujuan gitu. Jadi SOP itu macam-macam. Ada SOP ketika ada bencana alam, lalu ada SOP jika karyawan izin, SOP jika karyawan pindah tugas dan sebagainya. Intinya SOP ini mengatur agar segala sesuatunya berjalan dengan baik, benar dan juga efektif. Gitu. Ada 4 fungsi SOP. Yang pertama adalah panduan kerja. Panduan kerja ini berfungsi sebagai panduan ketika karyawan dalam bekerja itu seperti apa. Jadi dengan adanya aturan ini memudahkan dalam hal operasional yang berisi tentang tahapan dalam melakukan pekerjaan. Seperti itu. Jadi pekerjaan menjadi lebih terarah. Pegawai juga tahu apa yang perlu mereka kerjakan, apa saja hak dan tanggung jawab mereka, bagaimana standar kerja yang perusahaan harapkan, sampai batasan kerja karyawan sampai di mana gitu. Jadi semuanya jelas dan sedetail mungkin. Yang kemudian kedua adalah dasar hukum. Dasar hukum ini berkaitan dengan hak dan tanggung jawab dari masing-masing pihak. Jadi nantinya ada satu pihak yang jika nanti ada satu pihak yang melanggar, maka hukuman yang akan pihak tersebut dapatkan juga biasanya sudah tertuang di dalam SOP gitu. Jadi semuanya detail gitu, semua mengacu kepada SOP. Lalu dengan berpatokan pada pedoman ini, jadi setiap kesalahan itu mudah untuk dicari penyebabnya itu apa gitu. Dan ini menjadi pegangan baik untuk perusahaan maupun untuk karyawan gitu. Karena
SOP itu pasti ada hukumnya, berdasarkan hukum. Lalu yang ketiga, memberikan informasi yang berkaitan dengan pekerjaan. Jelas, jadi segala aturan ataupun tahapan yang akan berkaitan dengan pekerjaan itu semua tertuang dalam SOP. Gitu. Jadi tidak hanya soal prosedur, tapi juga berisi semua kemungkinan yang terjadi saat bekerja. Lalu SOP ini akan mengatur semua langkah-langkah tersebut sampai semisal nanti SOP ketika ada bencana alam dan lain sebagainya, yang semuanya berkaitan dengan pekerjaan itu semua ada di SOP. Dan yang terakhir adalah pedoman disiplin kerja. Jadi inti dari isi SOP adalah aturan yang perlu untuk semua pihak ikuti. Di dalam aturan ini juga berisi konsekuensi yang akan mereka dapatkan jika dilanggar. Jadi manfaat lain dari SOP perusahaan adalah menciptakan disiplin kerja. Itu tadi fungsi dari SOP. Lalu tujuan dari SOP ada meminimalisir kesalahan, lalu karyawan lebih mudah mengetahui tentang pekerjaan mereka, jelas ya karena semuanya tertuang di SOP. Lalu karyawan baru akan mudah beradaptasi, itu jelas. Jadi karyawan lama itu maksudnya yang senior setidaknya tidak perlu menjelaskan tidak terlalu detail kepada karyawan baru karena semuanya tertuang di SOP. Jadi hanya seperlunya saja jika ingin memberikan penjelasan. Seperti itu. Lalu yang terakhir, membantu perusahaan mencapai target. Ya karena semua step by step semua ada di SOP jadi lebih jelas. Oke, manfaat SOP ada banyak ya. Jadi meningkatkan reputasi, lalu ada SOP menjadi pedoman dalam bekerja. Ya tadi menjadi efektif dan menghindari tumpang tindih tugas dan lain sebagainya. Lalu memberikan aturan yang jelas. Juga SOP ini adalah sistem yang akan mempermudah segala sesuatunya, pekerjaan, standar dan lain sebagainya. Lalu menjaga ciri khas perusahaan. Jadi menghasilkan produk dengan kualitas dan standar yang sama. Itu manfaat dari SOP. Lalu yang poin yang terakhir ini ada etika kerja dalam perusahaan. Etika kerja dalam perusahaan ini sistem nilai yang meliputi adat istiadat, cara berpikir, akhlak, sikap, watak, cara bertindak, perilaku baik buruk, benar salah yang berlaku di sebuah lingkungan kerja. Ini hal-hal yang meliputi etika kerja. Jadi kita ambil contoh di perusahaan ya, suatu perusahaan di mana hubungan karyawan dengan berbagai pihak. Jadi ini ada karyawan dengan perusahaan, lalu karyawan dengan wewenang dan jabatan, lalu karyawan dengan atasan dan bawahan, karyawan dengan sama pegawai gitu. Nah, itu bagaimana? Yang pertama, karyawan dengan perusahaan. Sikap karyawan dalam perusahaan yang harus dilakukan adalah menjadi warga perusahaan yang baik, ya, mentaati peraturan perusahaan dan peraturan perundangan yang berlaku, lalu menggunakan dan mengembangkan potensinya secara optimal untuk kepentingan perusahaan. Lalu yang ketiga, yang terakhir, turut menciptakan lingkungan kerja yang kondusif dan secara bersama-sama membangun budaya kerja yang baik. Itu karyawan dengan perusahaan. Lalu sikap karyawan terhadap wewenang dan jabatannya dalam perusahaan. Yang pertama, menggunakan dengan penuh tanggung jawab untuk kepentingan perusahaan dan tidak untuk kepentingan pribadi atau pihak-pihak tertentu. Lalu yang kedua, menjaga dan menggunakan seluruh data, informasi, harta, dan fasilitas perusahaan untuk kepentingan perusahaan dan tidak menggunakannya untuk kepentingan pribadi atau pihak-pihak tertentu.
Dan yang ketiga, menjaga nama baik perusahaan dalam sikap dan perilakunya baik di luar maupun di dalam perusahaan. Lalu yang ketiga, ini karyawan dengan atasan dan bawahan. Yang pertama, atasan sebagai panutan, pengarah, dan pembimbing bawahannya dan bertanggung jawab atas perilaku, kinerja, dan unjuk kerja bawahannya di perusahaan. Yang kedua, bawahan secara aktif mengembangkan diri dan mengekspresikan potensinya dalam arah dan di bawah tanggung jawab atasannya. Lalu yang ketiga, saling menerima, menghargai, dan membina kerjasama dalam suasana keterbukaan didasari ketulusan dan itikat baik. Lalu yang terakhir, karyawan dengan sesama pegawai. Sikapnya itu ya, saling menghargai, mendorong semangat dan membina kerjasama baik dalam tugas dan tanggung jawab masing-masing. Lalu mengembangkan integritas dan keterbukaan dalam hubungan yang harmonis sebagai warga perusahaan. Itu tadi hal-hal yang meliputi etika kerja. Lalu yang harus dihindari dalam lingkungan kantor atau perusahaan, ini beberapa contoh aja. Sebenarnya masih banyak contoh-contoh yang lain ya. Jadi yang pertama, ini membentuk kumpulan pergolongan gitu, jadi geng-gengan gitu ya. Lalu bergegas-gegas pulang pada waktu tutup kantor sedangkan selalu datang terlambat. Yang ketiga, ini memakai fasilitas kantor untuk kepentingan pribadi. Lalu menunda-nunda pekerjaan, melakukan hal-hal yang tidak termasuk tugas kantor seperti mengisi teka-teki silang, menulis surat pribadi, bertamu ke bagian lain tanpa suatu urusan atau kepentingan kerja gitu. Jadi di luar kepentingan kerja. Dan yang terakhir adalah bergosip atau gibah ya. Itu hindari hal-hal tersebut. Sebaliknya, lakukanlah hal-hal ini ya. Jadi berperilaku positif di lingkungan kantor seperti bersikap sopan dan bertutur santun, profesional, cepat beradaptasi dengan lingkungan kerja, loyalitas dalam menjaga rahasia perusahaan, lalu proaktif, inisiatif dan disiplin tinggi, lalu talk less do more. Jadi yaitu tadi banyak mengurangi kita berbicara, mengurangi omong-omong yang tidak penting dan bekerja yang lebih giat. Lalu kerjakan tugas melebihi target yang diberikan dan menjaga penampilan. Tuh. Oke. Slide terakhir adalah analisa dampak. Analisa dampak ini maksudnya dalam etika kerja tadi ya, dan pembahasan-pembahasan sebelumnya. Analisa dampak jika kita tidak punya attitude yang baik, tidak punya etika yang baik, itu seperti apa? Nah, yang pertama adalah mahasiswa. Mahasiswa ini kaitannya dengan kampus ya, dengan kampus atau perusahaan tempat dia magang atau freelance dan lain sebagainya. Bisa jadi mahasiswa ini tidak dipercaya gitu ya, sulit untuk dipercaya baik itu oleh kampusnya sendiri ataupun perusahaan tempat dia magang atau freelance atau bekerja gitu. Lalu analisa dampaknya untuk dosen, kalau etikanya tidak baik gitu ya, itu kredibilitasnya bisa turun seperti itu. Lalu kalau institusi kampus jika tidak beretika, tidak punya etika yang baik, itu kualitas mutunya rendah dan tadi kredibilitasnya juga turun. Lalu yang terakhir adalah perusahaannya, yaitu jika tidak mempunyai etika yang baik,
itu proyek kerja terhambat dan menjadi tidak maksimal seperti itu. Tadi analisa dampak jika tidak memiliki budaya kerja yang baik, yang positif, etikanya juga tidak baik, seperti itu. Oke, sekian materi minggu ini. Terima kasih atas atensi dari teman-teman. Silahkan jangan lupa ya untuk subscribe dan like, kemudian komen itu ada nama NPM dan nama, kemudian share pengalaman kalian seperti yang tadi saya tuliskan di awal. Oke, terima kasih banyak semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.